Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyantil ridho ilah wa bisyafaati rasulillah wa bibarakati karamati jamil awliyaillah ila hadrati jami'i nabi ila hadrati nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi wa ashabi wa zuhaji wa ali baiti wa dhurriyyati wa jamil malaikatil muqarrabin wa jami' ashabi nabi wa ali baiti nabi ila yaumil qiyamah wa imamul mujtahidin wa imamul qur'anil ladhi wa jami'i sultanil awliya ila arifin wa usannah hadrati jamil awliya ila tis'afiyati tanah Jawa khususan jamil awliya ila fi hadhil madinati Jogja wa usannah hadrati jami' masyayikhina wa usannah hadrati jami' ahli kuburina min jihati abina wa ummina wa musyaharatina wa jami' ikhwanina minal muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat irfa' lahum darajat wa kafir anahum sayyi'at wa farallahu dunubahum wa satarallahu yubahum wa yu'li darajatihim bil jannah wa zid iksanahum in kana muhsinan wa in kana musian fatajawaz an sayyi'atahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad dzi syafa'at wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil kiamat, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim sesepuh bini sepuh, wabil khusus panjenenganipun para al-aizza wal fudola al-ulama fi hadil majlisul mubarakah. Jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah bahwa pada malam hari ini kita dapat bertemu bermuajahah fi hadil majlisul mubarakah, majlis yang telah dimuliakan oleh Allah. Karena majlis ini dan tempat inilah yang disucikan oleh Allah, sehingga ada nilai tinggi dibanding dengan nilai-nilai tempat yang lain. Karena kesucian dan kemuliaan inilah, maka mudah-mudahan kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas yang namanya barokah jelas dan nyata, dan diterangkan di dalam Al-Quran, barokna haulahu min nuriyahi min ayatihi, yang diterangkan bahwa di Mekah itu sebetulnya dengan keberkahan sehingga Mekah dan sekitarnya diangkat oleh Allah. Kemudian Madinah pun juga penuh barokah karena adanya barokah sehingga menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Maka mudah-mudahan tempat-tempat yang majlis yang telah dimuliakan oleh Allah, termasuk masjid, majlis majalisul ilmi, kita semua tergolong di dalamnya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Karena bicara barokah sebetulnya Allah tidak lepas daripada tempat-tempat bersejarah. Ini jelas dan bukti sehingga tempat itu diangkat oleh Allah menjadi maqamatul mustajabah, contoh diantaranya. Kenapa di tempat yang begitu mulia dan sekarang kita mengakui dan juga percaya atau tidak percaya? Karena sudah diterangkan di dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi abdi lailan, dan selanjutnya itu adalah jelas menerangkan barokahnya kota Mekah dan sekitarnya. Ini tidak lepas dari para pendahulu-pendahulu kita, yang diantaranya adalah Makom Ibrahim. Makom Ibrahim ini adalah tempat mustajabah. Jangan salah paham, kita harus bisa mengetahui dan membedakan antara makom dengan makbaroh.
Kalau makom itu adalah tempat di mana telah dimuliakan oleh Allah. Sehingga yang disebut makom Ibrahim bukan berarti Nabiullah Ibrahim niku disareake wonten ing panggonan niku mboten. Akan tetapi di tempat itulah beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tempat itulah telah dimuliakan oleh Allah dan menjadi tempat untuk mustajabatu doa, tidak lepas dari pendahulu tadi. Begitu juga di tempat di mana untuk kita ketika sa'i, yaitu ada di Safa dan Marwah. Kenapa tempat itu telah diijabai oleh Allah dalam waktu doa dan mustajabnya doa? Karena tempat itu pendahulu kita Sayyidatina Hajar berdoa ketika berbolak-balik mencari air untuk harus bersuci sesudah melahirkan. Tempat itu selalu untuk berdoa, sehingga tempat itu diangkat oleh Allah menjadi maqamatul mustajabah, tempat yang telah dibarokai dan dimuliakan. Ini juga tidak lepas daripada pendahulu-pendahulu kita. Inilah pentingnya untuk kita berbicara masalah sejarah dan pendahulu. Begitu juga dan yang ada terjadi seperti di daerah Mekah lagi di Hijr Ismail. Antara Hijr Ismail dengan Ka'bah dulunya adalah satu. Karena itu bentuk Ka'bah yang digabung dengan Hijr Ismail. Ketika terjadi renovasi, antara Ka'bah itu disendirikan, tapi bagian daripada Ka'bah di situ adalah Nabiullah Ismail yang telah bekerja, sehingga dibulatkan dan itu bekas dulunya Ka'bah. Sehingga ketika orang menjalankan sholat di dalam Hijr Ismail, sama halnya sholat di dalamnya atau di ninggon jerone Ka'bah, karena itu memang dulunya bagian daripada Ka'bah, menjadi maqamatul mustajabah. Jadi kalau kita berbicara maqamatul mustajabah, ini tidak lepas daripada para ulama-ulama atau para pendahulu-pendahulu kita yang telah berdekat berdoa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak beda sebetulnya di daerah-daerah kita, di tempat-tempat kita, perbedaan tempat karena dari napak tilas, atau dalam bahasa Arabnya asar min asar. Sehingga tempat-tempat inilah termasuk diantaranya asar min asar yang mempunyai sejarah bukti dan termasuk tempat yang dimuliakan oleh Allah karena terbukti berbentuk merupakan masjid. Dan berapa orang soleh yang naik di masjid? Secara umum orang-orang jelek ya ada sih masuk di masjid, tapi yang umum orang masuk di dalam masjid insya Allah untuk orang-orang yang baik dan untuk berbuat baik dan bertaat kepada Allah. Sehingga tempat masjid itulah diangkat oleh Allah menjadi mustajab, sehingga masjid itu punya nilai plus dibanding daripada nilai-nilai tempat yang lain. Ini yang harus kita ketahui. Jadi pada intinya kita semua jangan sampai melupakan dengan adanya para pendahulu. Tidak beda dengan adanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa setiap tanggal 12 Rabiul Awal kita harus selalu mengingat, bahkan harus selalu tidak hanya mengingat, bahkan diperintahkan oleh Al-Quran kita harus meniru, karena laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Ini tujuan maksudnya kita pun jangan sampai kita itu melupakan hal itu, sehingga kita akan mudah meniru
paling tidak apa yang menjadi kemampuan kita seperti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah difigurkan oleh Allah menjadi makhluk suri tauladan yang paling sempurna sehingga disebut insanul kamil. Rasanya sangat kecil sekali kalau kita itu hanya membaca sholawat dibanding dengan nilai-nilai yang kita rasakan sekarang. Betapa mulianya manusia diangkat oleh Allah menjadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini karena adanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nilai rasanya kalau kita ini mau berbicara sholawat kita sejauh mana dibanding bahwa kita ini lebih tinggi dibanding daripada para malaikat yang konon malaikat itu dicetak oleh Allah begitu kuat, begitu tinggi, begitu besar, begitu kemuliaannya, tidak pernah menjalankan maksiat, tapi pada intinya untuk apa? Membantu manusia. Bahkan malaikat Jibril sendiri yang dipilih oleh Allah sebagai pemimpin malaikat itu pun diutus oleh Allah untuk manusia. Ini jelas. Yang begitu kuatnya, yang begitu indahnya, yang begitu wah tidak ada bandingannya, itu untuk manusia. Kita ini harus tahu. Begitu malaikat Mikail yang begitu besarnya dahsyatnya sampai disuruh mengatur rezeki dan lain sebagainya, itu untuk siapa? Manusia. Makhluk yang paling diutamakan oleh Allah adalah manusia. Semuanya ini dari mana? Tidak lepas dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita mau mengenang. Sampai malaikat siapapun, bahkan Allah mencetak surga, mencetak neraka bukan untuk malaikat, tapi untuk manusia itu juga. Jadi seakan-akan kehidupan ini murni yang dikhususkan kepada manusia tadi. Masya Allah, betapa mulianya manusia itu. Sehingga sejauh mana kita bersolawat kepada baginda Nabi, sehingga sejauh mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat tidak ada bagaikan air setetes dengan lautan, itu pun masih lebih besar. Jadi kalau kita melihat itu, nilai-nilai yang telah ditanamkan, keutamaan semuanya tadi tidak lepas dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga manusia sadar dirinya sebagai manusia bahwa ini ja'ilun fil ardi khalifah. Bahkan manusia dicetak oleh Allah tidak hanya sebatas sebagai pemimpin manusia, tidak hanya manusia. Karena dalam ayat ini ja'ilun fil ardi mahwa fil ardi, bisa termasuk manusia, bisa termasuk hewan, bisa termasuk air, bisa termasuk gunung-gunung, pohon dan semuanya. Kulhum fil ardi, khalifahipun itu manusia. Jadi tidak hanya kepada manusia itu sendiri, sebetulnya manusia diberikan kepercayaan, diberikan kehormatan oleh Allah dengan ayat ini ja'ilun fil ardi khalifah. Tidak hanya ini ja'ilun fil ardi khususan insanun boten, kulluhum kabeh semuanya. Karena semua yang ada di dalam bumi ini tidak lepas untuk kemuliaan Allah, memuliakan manusia tadi. Ya Allah, syukur kita di mana untuk kita kalau kita menaker syukur kepada Allah? Sholawat kita sejauh mana banyaknya kita terhadap baginda Nabi dibanding kalau kita tahu tentang hal ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebetulnya. Apalagi sampai kita ini melupakan dari athar min athar tadi. Ini yang harus kita ketahui bersama, ya, nah. Sehingga malu rasanya kalau kita ini sampai merasakan dirinya ini sudah paling super kita sejauh mana, ya, nah. Kalau kita ngambil sedikit saja khairunas anfa'uhum linnas, kita kalah. Kita manfaat untuk dalam keluarga, kadang-kadang saya dipaidu suami istri, apalagi tingkat RT, ya, tingkat RT aja nggak kepilih RT, tingkat RW aja nggak kepilih menjadi ketua RW, sehingga dalam kampung kita ada atau tidak ada, kampung pun tidak merasa rugi atau tidak merasa badi. Itu menunjukkan bahwa kita ini sebetulnya manfaatnya kurang, dan mungkin tidak ada, tidak hanya kurang. Tapi kalau kita lihat coba dari para kesepuhan kita dulu, pendahulu kita, contoh yang langsung para aulia ilah sampai sekarang sudah sekian ratus tahun masih anfa'uhum linas, nyata, padahal sudah wafat. Berapa bis yang datang di tempat-tempat para wali, sehingga para peziarah-peziarah ini membelanjakan uangnya di sekitar itu, terangkat dan manfaat untuk di sekitarnya. Karena gara-gara para wali ada di situ. Yang kedua, kemurnian beliau. Beliau ini tidak pernah memasang publikasi, promosi, sebaran konzaroh, tapi semua pada zaroh. Siapa yang ngerenteki, siapa yang mengangkat hati para orang-orang tadi datang ke sana. Kalau kita wajar banyak didatangi orang karena mungkin kita banyak promosi, mungkin kita masuk dalam YouTube, mungkin kita masuk dalam Google semuanya dan lain sebagainya. Tapi kalau para wali tidak, dan itulah bukti keikhlasan. Bahkan sekian ratus tahun masih benar-benar bermanfaat, bisa membangun daerah. Tidak beda apalagi di Makkah dan Madinah, umpamanya. Ini kita bicara umpama saja. Madinah itu tidak ada makom baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mau datang ke sana? Karena kehadiran para manusia min seluruh Indonesia, sehingga para hotel-hotel, pengusaha, transportasi, penerbangan terangkat. Masih athar min athar tadi, manfaum nyata. Kita apa sekarang bicaranya? Kok sudah berani mempublikasikan melebihi daripada yang dulu umpamanya? Na'udzubillah min dalik. Ini nyata. Kalau toh umpamanya di kota Mekah ini tidak ada para pendahulu-pendahulu, para nabi-nabi, para rasul-rasul, tidak pernah hadir di sana, siapa yang akan ditanam sana? Sehingga Mekah dan sekitarnya bisa terangkat ekonominya, segala maju, hotel pun penuh dari tahun per tahun, bahkan tidak mengalami surut, malah nambah. Anfa'uhum linnas. Inilah kenyataan yang telah diangkat, kita percaya atau tidak percaya. Kita iya atau tidak iya, yakin atau tidak yakin, terserah. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita melihat demikian ini, kitalah dididik untuk ke sana. Bahkan berapa kisah min kisah dari ayat min ayat Al-Quran. Kenapa sejarah telah terangkat? Awet zaman Nabi Adam kita tidak tahu, bukti sampai sekarang. Kenapa kota Jidah disebut Jidah? Jidatun itu adalah nenek. Bahasa kita nenek.
Karena di tempat Jiddah itu ada makomnya ibu kita dunia, ibu kita manusia, ibu Hawa. Sehingga tempat itu disebut namanya Jiddatun. Nyai nek cara bahasa wong mriki. Ini sehingga terjadi menjadi tempat yang begitu indah, menjadi tempat yang dikunjungi seluruh dunia. Karena apa? Karena ada asar min asar tadi. Kalau kita ingin berbicara dan berpikir, insya Allah Jogja akan bisa kembali. Tidak hanya tulisan belaka. Jadi kalau kita ingin mengembalikan Jogja kembali, coba kita gali. Dari adat min adat, apakah yang terjadi? Sehingga Jogja menjadi kekuasaan Nusantara II saat itu. Ketika terjadi penjajahan dunia perang kedua, agresi kedua, Jogja aman, tidak pernah terjamas oleh para penjajah. Kenapa bisa menjadi sekuat itu? Yang saat itu adalah segala-galanya terbatas. Inilah komitmen kalau kita ini mau bergalih dan berpikir. Sehingga harga diri, kenyataan dunia mengakui bahwa kerajaan Jogja utuh dibanding dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara semuanya, dan pernah menjadi ibu kota penyelamat Indonesia sehingga disebut menjadi Nusantara II. Di mana sekarang itu Jogja itu? Coba sekarang kalau kita orang-orang Jogja, apakah kita akan menghilangkan begitu saja? Ya Allah, Mekah Madinah contoh nyata tadi. Kalau kita mau berpikir ke sana cepat, tidak hanya slogan Jogja menjadi Jogja kembali saja, tapi nyata. Karena barokah min barokah tadi. Jangan lupakan jasa-jasa terdahulu kita. Karena banyak para darah yang mengalir. Banyak air mata yang telah menetes mengalir, meninggalkan istri anak yatimnya yang telah mempertahankan untuk apa? Harga dirinya. Kalau kita ini tidak mau diri semacam itu, apa yang terjadi? Bukankah para beliau-beliau ini masih hidup? Hidup bukan mati. Karena di alam kubur itu hidup bukan mati. Mati ini proses. Mati ini proses pindahnya dari alam dunia ke alam kubur, itu mati. Sehingga dalam ayat kullu nafsin dha'iqah, mahwa dha'iqah, ngincipi. Bukan kullu nafsil maut, salah itu ayat. Yang benar kullu nafsin dha'iqah, ngincipi. Berarti mati niku proses. Bagaikan dicontohkan ngincipi, sejauh mana, selama mana kata ngincipi niku. Sehingga benar ada si A meninggal, yang dicari bukan namanya, umpamanya ada Zaid. Begitu orang takzizah, tidak yang dicari Zaid tapi mayit. Mayit ini orang kok Zaid nindi karena mati. Begitu orang-orang yang takzizah sudah pada kumpul, akhirnya ayo cepet mayitnya dimandikan, bukan Zaid dimandikan karena itu mati. Begitu sudah dimandikan, ayo cepet mayitnya dikafani, bukan Zaid dikafani karena itu mati. Sampai disolati, sholat mayit karena itu mati, bukan sholat nyolati Zaid. Sampai dibawa ke kuburan, itu pun mayit. Masuk di dalam kuburan, itu mayit. Begitu kuburan ditutup, ditinggalkan, bukan mayit lagi. Itu kuburan siapa? Kuburan mayit atau kuburan Zaid? Muncul nama Zaid lagi, kuburannya Zaid. Nek ana wong jawab kuburannya mayit berarti geblek. Betul? Haya, itulah proses.
Bukti kedua bahwa di alam kubur itu bukan mati. Sebelum pernah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menanyai benda mati. Bahwa mungkar dan nakir, siapa yang tidak percaya, diperintahkan oleh Allah bertanya kepada orang yang ada di kuburan. Orang yang ditanya itu mesti hidup. Kalau orang yang bertanya tidak hidup, kenapa mungkar nakir bertanya? Apakah mungkar nakir ini bodoh? Ataukah yang memerintahkan Allah kok disuruh nanyai benda mati? Itulah bukti bahwa di alam kubur itu hidup. Ini kalau kita ingin tahu, karena adanya pertanyaan mungkar, pasti yang menjawab adalah hidup, atau tidak menjawab itu hidup karena adanya pertanyaan. Kemudian bukti yang ketiga, adanya siksa atau adanya nikmat. Orang merasa senang itu hidup, ataukah orang itu merasa sedih itu hidup? Apa artinya kalau orang di dalam kuburan dikasih nikmat kalau mati? Tidak percaya. Mayit itu dimasukkan dalam kulkas, tidak gembor-gembor, dia mati. Dia ditaruh di tepi jalan, orang tidak pernah malu, tidak pernah rasakannya penanu sakit, tidak, mati dia. Tapi kalau hidup, oh lah itulah bentuk rasa. Jadi kalau ada dalam kuburan adanya nikmat dan adanya siksa, karena ini hidup. Jadi jangan dianggap di kuburan itu mati. Mati hanya dha'iqah tadi, prosesi tadi. Hadirin rahimakumullah. Ini yang kadang-kadang ya yang harus kita tahu, sehingga dalam ayat Al-Qur'an ya toh, wala tahsabannalladzina qutilu fisabilillahi amwat bal ahya. Sampai pernah saya teringat ketika saya mau berangkat pergi haji, saya matur kepada saya punya guru, atau bahkan malah dilarang, ra usah. Wah, kok ndak usah? Daripada kamu kaji malah ora iso di ngapura dosamu karo Gusti Allah, luwih apik kowe ra kaji. Medeni mboten jawaban iki. Dimplok wong ngeten tak dadi wah kaji iki biasane wong do ngapa nglebur dosa ning malah awake dhewe nek kowe kaji malah dosane ora iso di ngapura Gusti. Lah piye niku jawaban? Ternyata napa dari ngangkat niki. Wala tahsabannal ladina qutilu fisabilillahi amwat. Temenan ya dilarang karo Allah. Aja padha ngarani temenan, aja padha ngitung temenan, aja padha nyono temenan, apa terserah. Wong-wong sing padha mati oleh mati niku memperjuangkan agama Gusti Allah kok arane mati bal ahya. Balik isih urip niki nggih umate wae ora entuk diarani mati sing kaya ngono. Aja meneh nabine, nggih mboten. Lah nek kira-kira ana wong kaji ziarah ning makam Rasul kok ngarani Kanjeng Nabi mati, ngono kuwi berarti kan siji wis ora percaya karo ayat Quran. Nggih mboten? Nomor loro berarti dhek dosa karo Gusti Allah, kurang ajar mergo ngarani nabine mati sehingga nabi mati ora weruh awake dhewe, ingkrak-ingkrakan adabe ora ana. Lah nek kira-kira kok wong dosa ning ngarepe nabi, Gusti Allah ora iso ngapura. Tapi nek mau ning ngarepe wali insyaallah lah mriki niki waduh. Nek kowe arep kaji sik latihan sik ziarah wali songo apa ziarah para wali. Nek kira-kira atimu wis iso nata temenan mangkata. Mergo kowe nek mung dosa ning ngarepe wali Allah iso ngapura, tapi nek kowe dosa ngarepe nabi naudzubillah min. Kan nanti kita mriki medeni mboten. Lho, aja meneh kok sak ayat, sak kalimah dadi kafir kok awake dhewe. Wis ora percaya karo Al-Qur'an. Loh, inilah yang terjadi. Sehingga apa? Karena orang menganggap orang yang ada di dalam kubur ini mati tidak melihat kita, sehingga apa? Kabeh mau ditinggalkan, adab ditinggalkan dan lain sebagainya. Itulah gara-gara keimanan yang tidak tumbuh di dalam hal itu. Naudzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Ini yang harus kita ketahui. Dan inilah kenyataan.
apalagi berapa orang yang berjuang pada saat itu telah menegakkan kebenaran melawan kebatilan penjajah. Apapun di dalam negara kita, apapun bangsa kita saat itu melekat di dalam agama Islamnya kuat. Bagi orang-orang yang beragama selain Islam pun juga kuat. Dipaksa keadilan telah terorat-arit, ya, harga diri hilang, terus kemudian kemuliaan manusia menjadi hilang. Padahal dari baginda Nabi, dari budak-budak pun terangkat menjadi manusia yang harus merdeka, dimuliakan menjadi manusia yang lain. Banyak hadis, banyak ayat yang menerangkan manusia tidak membeda-bedakan tempat, suku, semua sama dan lain sebagainya. Diangkat, inna akramakum indallahi atqakum. Jelas. Inilah yang kami maksud, mari kita bangun. Kemudian di tempat kita ini kalau kita mau bersana, insya Allah akan betul-betul kajen kiringan. Yang pada saat itu ganasnya penjajah saja mengakui Jogja. Yang pada saat itu penjajah yang sudah tidak melihat kemuliaan manusia itu saja ketakutan. Harusnya kita bisa ke sana lagi. Kenapa? Dengan alat yang modern, dengan situasi yang modern, dengan pendidikan yang maju, harusnya lebih kuat. Tapi yang terjadi beda. Bangsa kita Jawa pada khususnya terjajah 350 tahun, tapi tidak ada orang yang ke barat-baratan. Bahasa Jawanya utuh. Adat istiadat Jawanya utuh, kromo inggile utuh, unggah ungguhe utuh. 350 tahun terjajah. Sekarang tidak terjajah, dicari orang yang bisa membaca tulisan Jawa ngitung, dicari wong sing iso basa Jawa krama kawi ngitung. Adat istiadat mulai hilang, bahkan ono meneh melalui kita ini akan revolusi mental. Naudzubillah min, bahasa-bahasa yang meletus di dalam hoak-hoak. Kita krisis mental, ya Allah. Kalau kita disebut dah krisis mental berarti kita wis blas rantai mental, koyok wedhus, koyok kambing, koyok kerbau dan lain sebagainya. Enggak, kita masih utuh adat istiadat, insya Allah semampu kita akan kita pertahankan. Orang tua masih mengasihi anak kecil masih menghormati orang tua. Kenapa akan terjadi revolusi mental? Mental apa yang mau dibangun? Bahasa revolusi itu pergantian secara total. Dari apa yang sudah terjadi dihilangkan, datanglah itu mental yang baru. Itu bahasa revolusi mental. Berarti kita ini sudah dianggap tidak ada mental sama sekali. Kenapa bahasa ini muncul di tempat kita? Ini yang harus kita tahu. Sehingga seakan-akan kita ini tidak ada mental, sudah hancur kita. Seneng kayak gitu. Ini yang kadang-kadang kita tidak tahu bahasa-bahasa itu. Terus mental apa yang mau diterapkan oleh bangsa kita ini? Kita ini masih betul-betul kuat walaupun sudah mulai tergeser sedikit demi sedikit, insya Allah. Kalau kita ingin dan ingat, kita akan kuat lagi. Bahkan ada lagi mengatakan krisis kepemimpinan. Ini penyakit lagi juga. Berarti dia mengatakan orang yang jadi lurah tidak layak jadi lurah. Berarti ada orang yang menjadi camat tidak layak orang itu menjadi camat. Kalau ada orang yang menjadi bupati tidak layak menjadi bupati. Dan seterusnya. Ini bahasa krisis kepemimpinan. Penghinaan terhadap kita sebetulnya. Hanya kita tidak sadar gitu. Kalah
dengan apa? Bangsa Jawa kita dulu. Politik DVD et impera yang begitu kuatnya sehingga dunia bisa dikuasai dengan pecah belahnya orang Jawa utuh dengan satu slogan. Le wis ora sah ning ado-ado. Jadi apa? Mangan ora mangan sing penting kumpul. Ini jawaban DVD et impera. Saat itu. Sebab apa? Tahu bahwa kelemahan kita akan dipecah belah, lemah kita. Wong Jawa nyeleki kepada anak turunannya, keluarganya, le wis rasa ado-ado le, mangan ora mangan sing penting kumpul, ojo nganti gelem dipecah belah. Loh, bahasa ini melekat bener kepada orang-orang tua dulu sehingga kuat menjadi pondasi, sehingga kuat mempertahankan apa? Dedikasi, sehingga kuat mempertahankan ideologi dan seterusnya. Bahasa ini kita sepele, neng itu kenyataan. Inilah yang harus kita ketahui. Tapi di mana sekarang itu? Hilang, musnah begitu saja. Yang kekuatannya Masya Allah Jogja terelok-elokkan. Dari apa? Dari sedekahnya kuat, keselamatannya kuat. Apakah itu sedekah bumi? Lanjut mestinya. Karena as-sodaqatu lidaf'il bala. Sedekah kepada siapapun, yang penting kita bersedekah memberi. Yang intinya adalah apa? Untuk tolak bala. Sedekah laut, bukankah laut ini adalah makhluk? Kita sebagai manusia ini jailun fil ardi khalifah, yang kudu melasi maring laut. Sedekah bumi kita wajib, karena apa? Ini jailun fil ardi khalifah. Bukti kita mengasihi kepada bumi. Sehingga kalau kita terjemah sedekah laut berarti cinta air. Kalau kita sedekah bumi berarti cinta tanah. Coba kita gabungkan. Bukti nyata cinta tanah air. Betul? Terus sekarang itu di mana? Coba. Dan inilah bukti-bukti kenyataan yang harus kita gali. Ayo. Ini adat istiadat kita yang tidak bertentangan dengan agama. Yang jelas sudah dipelopori oleh para pendahulu-pendahulu kita. Sudah diawali oleh para pendahulu-pendahulu kita. Dan bukti kenyataan kita rasakan. Jogja aman, Jogja tidak terjamah, Jogja telah terjaga harga dirinya. Itu nyata. Kita mau percaya atau tidak percaya silakan. Hadirin rahimakumullah. Coba kalau kita ke sana, mestinya kita yang paling cocok. Ya Allah, cobalah kita bergandeng dengan yang mempunyai adat istiadat yang kuat, bersatu, kuat kita. Wong itu adat istiadat kita. Kok malah mereka yang kadang-kadang bertentangan adat tempat, yang jelas-jelas itu adalah apa? Bertolak belakang, menantang dengan adat istiadat di Jogja. Kenapa mereka? Sedangkan kita ini yang bersatu, sedangkan kita ini sama, yang menjadi adat tadi kok jadi mundur? Apa yang terjadi? Coba kalau kita mau berpikir, pernahkah kita berpikir dalam dunia wayang umpamanya? Ketika terjadi wayang Brontoyuda, Brontoyuda napa niku ngamarta karo Ngastina. Sekuat apa sih Sengkuni kalau berarti? Walaupun wonge kaya ngono, tapi ketika terjadi Brontoyuda, wah, mergo dhek wis gulung-gulung ning gone Lengotala. Kekuatannya luar biasa. Diantem mendel kaya napa? Wesi. Ning kalahe apa? Strategi. Kalahe apa? Dengan situasi. Siapa yang mempunyai kunci? Kresna. Lah Kresna saiki do ning ndi? Kula tak takon. Contoh lagi, kaya apa kekuatane si Durna
yang begitu begawan, masya Allah bisa diangkat semuanya. Kalahin apa tetap kalah dengan apa? Strategi. Walaupun dengan dihapusi gajah sing mati ning dijenek padha anake mati dhewe. Lah Kresna sakniki ndi niku sing ngadepi kaya ngono kaya ngoten niku. Ten pundi sakniki? Ilang nggih. Lah inilah yang harus kita tahu. Kaya ngapa ambek angkara Buti Candalane wong Ngastina ning tetep hancur kalah dengan strategi. Kekuatan yang gegirisi wis kaya dene prabune apa rajane Kurupati, ya Allah dak diantem apa dak iso kalah karo strategi juga. Maka kita harus belajar strategi. Dan ini yang kadang-kadang ketika coba kita angkat lagi Kresna gugat digugah nalika kroyoan, ayo Kresna ditari kowe njaluk apa sing jare kata si wayang lagi gitu. Ngastina njaluke alat, njaluke senjata cakra kekke apa meneh kekke kabeh. Begitu Pandhawa ora, sing penting sampean ning nggonku. Aku ora butuh alat. Alat secanggih apapun nara wonge iso mlaku. Nggih mboten? Jadi kekuatan sebetulnya yang luar biasa adalah manusia. Bom nuklir iso dadi mergo manusia. Sekat iso dadi karena manusia. Nek kira-kira awake dhewe kok digawe sekat malah ngantem bathuke dhewe kok. Nggih napa? Ora ngerti carane. Begitu Ngastina njaluk cakra manggilingan, njaluk buku, napa catetan, njaluk kembang Jaya Japa kuwi mbah niku. Nggih to, alate Kresna senjata keke kabeh. Ning ora ngerti cara menggunakane ya ora dadi kaiki kok. Ora dadi kekuatan apa-apa. Ning Kresnane wonge sing ngerti. Oh, cakra kuwi kuncine ngene iki. Cirine ngene iki, senajan kekuatane kaya apa, ya ra muni kok. Lah inilah pentingnya kita membangun mental manusia. Pentingnya kita berkuasa di dalam manusia. Ini yang harus kita bangun, ini yang harus kita ketahui. Coba kita gali dari sejarah itu. Walaupun itu merupakan legenda, walaupun ini merupakan wayang, wong jenenge mawon wayang kok. Wayang niku wayangane wong urip. Gambarane wong urip. Aja diturun temenan, nek diturun temenan Janaka ora bagus. Aja meneh kok bagus lanang wedok rambo. Lah nek digawe kulit sapine lanang ya Janaka lanang. Lah nek di kulit saka sapi wedok ya Jakana wedok kan ngoten to. Nek dideloki tenan. Mula diarani ringgit. Sari-sarine cerita sing dianggit. Tapi keanehan pada saat itu dengan media wayang orang bangkit, dengan media wayang orang menjadi kuat, dengan media wayang menjadi orang yakin. Yang sekarang itu katanya sudah modern, ten pundi saniki. Noto keimaman mawon kalang kabut. Gitu. Ini yang kadang-kadang kita harus malu dengan para pendahulu-pendahulu kita. Transparansi benar, transportasi benar, keterangan jelas, gitu. Kemajuan pendidikan, Nah inilah yang harus tahu. Link apa? Coba kalau kita lihat, dengan media yang pada saat itu terbatas, tapi terbukti bisa mengangkat kekuatan, keimanan, keyakinan, keutuhan, kerukunan, semua terbukti. Saya bukan ngelok-ngelok, ora sebatas saat itu. Sebatas saat itu. Yang sarana prasarana semua telah terbatas. Tapi dengan media-media itu bisa bersatu. Mau dicontohke kowe tau ndelok anu kae musik wayang dari berapa musik?
ana sing kendang, ana sing gambang, ana sing kempul, ana sing macem-macem. Ning nek ditabuh dhewe-dhewe ya ora apik. Tapi begitu ditabuh bareng ning ana irama, ana kaidahe, ana nggone dhewe-dhewe dirungokke ning kuping banter kepenak rasane ana. Ki didelok. Oh, Bhinneka Tunggal. Lho. Diantem rono, critake ngoten niku. Dicontohke meneh, kowe tau weruh kae Dasamuka. Aja meneh kok Dasamuka, 10 rai. Islam ki wae dul wajen diarani munafik. Lah nek kira-kira kok 10 rai mbah-mbahne buyute sak canggahe munafik. Wong dosamu 10 muka. Wong dua muka mawon wis diarani munafik. Lah kaya kuwi. Gitu. Onten malih ketika si Dasamuka mencuri gitu. Sinta berbentuk wong tua kelingan mboten. Ten hadis qudsi Kanjeng Nabi niku nate ditekani iblis. Iblis diperintah dening Gusti Allah. Hadis qudsi, iblis datang kekasihku. Nggih Gusti. Kandha maring kekasihku gitu. Apa sing dadi pitakonane kasihku? Jawaban kerawan jelas iblis. Datanglah itu iblis kepada baginda Nabi dengan waktu esok-esok gitu. Berbentuk napa? Sing digambarke Dasamuka nalika dheke nyolong sapa? Sinta bentuk wong tua, wong ngemis. Iblis dengan berbentuk orang yang tidak haji, nggawa tongkat, wajah elek, pagi-pagi Rasulullah keluar dari masjid, bertemulah iblis. Sapa kowe wong tua elek ngono? Kula iblis ya Rasulullah. Ngapa kowe ketemu karo aku? Kula didhawuhi pangeran panjenengan nggih pangeran kula ngakoni nggih. Ya. Terus sapa? Kula ken kandha yen jenengan ajeng takon kalih kula badhe jawab apa mestine. Oh ngono iblis. Bentuke rak kaya sing digambarke nalika Dasamuka ngembo-ngembo arep nyolong Dewi Sin. Kilingan mboten kisan niki hadis Qudsi lho niku dicrita niku. Bentuke wong eli, ketekel melas dan lain sebagainya kok kula iya Allah, iki bentuk iblis iki. Gitu. Nggih. Akhiripun Kanjeng Nabi takoni iblis, "Ya, saiki aku takon. Janjane mungsuhmu kuwi ning donya termasuk umatku ki sapa iblis?" Wonten 15 ya Rasulullah. Hah? Kok akeh men? Sing nomor 1 sapa? Ya jenengan niku. Dadi tuding lah ya jenengan niku pertama kali musuh kula. Mula nek wong sing seneng karo jenengan berarti mungsuh kali kula. Tapi nek wong sing seneng kali kula mesti mungsuhin jenengan. Lah kok ana wong seneng karo Kanjeng Nabi kok diseriki oh berarti ya pasukane wong tua elek mau. Ya kan ngono to nggih. Gitu. Ki blak-blakan iki pertama kali ki iblis iki kandhane. Ya jenengan niku musuh kula. Pertama kali. Niku. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Terus apa iblis? Pemimpin sing adil. Oh. Terus apa iblis? Wong sugih sing duwe tata krama. Terus apa wong anu iblis? Wong Islam sing duwe welas. Oh terus ngetek diitung ana 15. Ya Allah, kabeh mau mungsuhi kula ya Rasulullah. Niku mesti kabeh seneng karo jenengan. Tapi yang dibalik niku mesti wong niku mungsuhi karo jenengan. Gerek ndelok wae. Ora ngoten ta niku. Hadirin rahimakumullah. Nikulah umpamane sing diangkat cerita Dasamuka nyolong Dewi Sin. Bentuk wong sing ora genah, wong raine wae 10, aja meneh 10, loro wae ya ora genah. Lha nek ngono to nggih. Lho niku diceritake dalan. Mula gambarane wayang. Gitu. Aja ngarteni nek Werkudara terus duwe anak Gatotkaca mabur kula kuwatir. Mabur saiki ana glodok akeh nek kesambar piye. Ambles ning bumi duwe anak Antarja saiki tembok-tembok paku bumi akeh.
nek dimaknani kono ora ketemu. Maksude Werkudara niku duwe sifat bener. Ngentek didhawuhi Kanjeng Nabi, kowe bener sedina sungi 24 jam wae diangkat dadi waline Gusti. Ambek awake dhewe paling sering ngapusi apa mbek anake. Ane ndi Bu? Aku arep mlulo kono sediluk padahal habis suwe. Ngapusi ra? Gitu. Ambek anake terutama iki sing sok anu. Bu nanti Bu, sediluk ya suwene sapare pol bengi nggih bali. Ngapusi mboten? Lah kuwi wong bener, buahe kuwi Gatotkaca tegese wong iso mabur tegese niku mungguh entenging dosa. Ambles sak jeroning bumi bumahe wali mau. Mula diarani anak, nek dimaknani ngono ketemu. Iya ta? Nek dimaknani ngono ketemu. Niku jane wong jenengane wayang kok. Jenengane mawon ringgit. Iya ta? Ya aja didelok nikune. Kudu critane sing dipikir. Ora beda wah kaya ana Dewa Guru, ana Semar, ana Togog mbok didelok. Niku jane napa? Niku roh. Mula diarani dewa kahuripan, mergo pancen wong diarani urip niku nek duwe nyawa. Nek ora duwe nyawa diarani mati. Lho jane kuwi niki jenengane mawon wayang lho, aja diarteni sintenan. Wayang iki gegambaran. Gitu. Ana Semar niku tegese manungsa kuwi dikeki keapian. Menungsa ya dikeki keelekan sing dimong dening Togog jenenge mawon Togog Togo maknane lacut. Semar Samir tegese cancut tali wanda. Apa meneh? Ya duwe narada niku mergo akal. Ya, mula narada pinter wong pancen niku gambarane akaling menungsa. Ning ana kaapian arane Semar, ana kaelekan sing dimong dening Togog jane wayang critane sing dadi rebutan apa? Bathara Gurune keuripan. Roh bahwa kita ini hidup roh akan terseret kebaikan surga yang didapat. Akan terseret kejelekan melu Togog, Togo, gitu. Lacut neraka yang menjadi ning dikei narada menungsa kuwi dikei akal nuridu ngarepake karep napa akal bahasane wayang lho niki aja kok arteni sing apa ning niki wayang digambarke ten riku mula kadang-kadang begor apa guru niku ya iso elek iso apik wong jenenge roh mau. Karena itu dewa kehidupan karepe niku roh nyawa mau. Ning niki bahasane bahasa wayang gegambaran. Lho asli apa meleh sing dadi salah? Ya tak takon. Gitu. Dan lain sebagainya dalam bagian. Coba kalau itu mau diangkat ya Allah. Luar biasa tasawufnya tinggi, filsafatnya tinggi. Ada mengandung pitutur yang tinggi, top luar biasa. Mestinya ning nek iki dawa-dawa wengi. Mula semonten kemawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.